Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di percobaan kedua atau chapter kedua, yaitu mengenai printing in Excel dan using function. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Rustam. Saya di sini adalah asisten aplikasi komputer yang akan mungkin sedikit membantu mengenai praktikum aplikasi komputer. Baik, langsung saja. Di sini kita membahas mengenai bagaimana cara print di Excel dan menggunakan beberapa fungsi yang umum digunakan di Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai sejumlah data atau sejumlah yang sudah ada di Excel. Di sini kita akan memulai dengan print in Excel. Nah, kita klik dulu file, print. Nah, di sini kan di modul dinyatakan bahwa ada pembagian tiga seperti ini. Ada print active sheets, ada print entire workbook, ada print selection. Nah, dari artinya saja, kita sudah tahu maksudnya apa. Yang pertama, itu print sheet yang hanya aktif saat itu, atau misalkan di mana letak kursor pada sheet tertentu. Terus yang kedua, itu print entire workbook. Itu print keseluruhan workbook atau sheet yang ada di Excel tersebut. Terus print selection. Nah, ini print yang hanya kita blok saja atau kita seleksi saja. Kita contohkan dulu ya. Print active sheet itu contohnya seperti ini. Nah, di sini yang aktif itu hanya sheet pertama dan yang muncul itu cuma ini saja. Seandainya kalau kita ganti jadi print entire workbook, itu keseluruhan sheet yang ada di workbook, yang ada di Excel. Nah, jadi 8. Tadi kan 2. Nah, ini kan tadi sheet 1. Berarti yang selanjutnya adalah sheet kedua. Begitu. Nah, terus kalau untuk seleksi bagaimana? Seleksi, misalnya kita ingin print hanya ini saja yang kita print. Jadi kita klik saja file, print, kita ganti dengan selection. Nah, nanti akan muncul cuma ini saja, sesuai dengan apa yang kita seleksi. Dan kemudian, biasanya di Excel, itu orientasinya adalah landscape, karena data yang banyak dan juga memanjang ke samping, bukan ke bawah, kebanyakan. Jadi, biar lebih enak dilihat, kita biasanya membuatnya dalam orientasi landscape. Kemudian kita bisa membuat scaling. Scaling di sini maknanya adalah kita ingin memampatkan. Maksudnya sejumlah data misalkan banyak ini dari sel A mungkin sampai sel M atau sekian. Nah, di sini kita ingin gimana caranya semua data itu atau semua yang kita ketik di Excel bisa muncul dalam satu kertas nanti pas hasil printnya. Dari hasilnya di sini menyatakan ketiganya kita ingin mau fit. Fit di sini mungkin lebih kepada adanya memampatkan, mempaskan gitu maksudnya. Jadi dia itu baik dari segala sisi, mau datanya panjang ke kanan, panjang ke bawah. Jadi dia akan dipaskan dalam satu satu kertas. Terus di bawahnya ada all column. Jadi ini hanya difitkan atau dipaskan berdasarkan kolom. Jadi mau panjang maupun baris, dia nggak dihitungkan dulu. Jadi diutamakan kolom dulu. Dan sebaliknya, ini untuk baris saja. Nah, kemudian kita juga bisa membuat header dan footer. Header itu bagian atas suatu kertas dan footer bagian bawah. Nah, maksudnya kayak seperti misalkan kita mau buat nama atau mau buat apapun terserah. Nah, caranya itu kita masuk kepada tab Back Layout, Back Setup, ini ada panah kecil di sini. Lalu kita pilih tab Header dan Footer. Nah, di sini sudah ada default dari header footernya. Misalnya kita klik ini, kita mau pilih yang mana? Misalkan kita ingin mengenali ini nih halaman pertama gitu, atau misalkan judulnya apa dan sebagainya. Sama seperti footer dan header, cuma bedanya letaknya saja. Terus kemudian kita bisa custom sendiri atau buat sendiri sesuai yang kita inginkan, mau seperti apa yang kita buat. Nah, misalkan nih kita mau buat di bagian kiri atas, atau tengah atas, atau kanan atas. Bisa kita tambahkan huruf, nomor, back number, atau mau kita kasih nomor halaman, dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya, misalnya dari kita print tadi,
selection sama scaling itu kita pengen cara lain. Nah, misalkan kita hanya ingin menentukan beberapa saja yang mau kita print gitu. Misalkan di tengah-tengah ini mau kita print, gimana caranya? Nah, jadi buka tadi seperti pack layout, pack setup, kita buka sheet. Nah, di sini ada kata-kata print area. Nah, nanti di blok saja, ini arah ke sini dulu, kita blok nanti mana yang ingin di print, misalkan ini. Nah, itu kan areanya sudah di blok seleksi itu, dan muncul di sini. Nah, gitu. Terus di sini ada back order. Kita pengen ke bawah habis selanjutnya, atau selesaikan dulu baru ke bawah. Nah, ini kan ini ada gambarnya nih, down, then over. Ke bawah dulu, sampai selesai, baru selanjutnya. Over, berarti selesaikan dulu yang bagian atas sampai kanan, baru ke bawah lagi. Nah, gitu. Tergantung data kita seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penggunaan fungsi, function, secara umum di Excel. Nah, di sini saya sudah persiapkan mungkin ada 5 data, dan di sini ada 5 fungsi umum. Yang pertama itu ada sum, average, count, max, dan min. Nah, di sini sesuai artinya, sum itu mencari berapa jumlah keseluruhan data yang kita miliki. Average itu rata-rata dari data yang kita miliki. Count, berapa banyak data yang kita miliki. Max, berapa nilai maksimal yang terdapat dalam sejumlah data. Dan min berarti minimal. Nah, kita langsung coba saja. Di sini kita masukkan sum, terus kita blok data yang ingin kita jumlahkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Terus, sama seperti sum, kita ketik saja average. Lalu kita blok data ini, dan kita enter. Nah, seperti itu. Begitupun count, max, dan min. Baik, mungkin itu saja chapter 2, Printing in Excel and Using Function. Sekian, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.